Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Sebelum ayat 37 ada ayat yang menceritakan bagaimana keras kepalanya orang Quraisy minta macam-macam permintaan. Di antaranya qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad sebelum engkau keluarkan air, mata air di padang pasir. Mereka tahu padang pasir, bagaimana keluar air, itu yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita hampir sampai waktu terjadi tsunami 20 tahun yang lalu, di mana hampir semua judul khutbah pada hari Jumat ini bertajuk Serambi, bertajuk tsunami yang telah terjadi 20 tahun yang lalu. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, hampir semua judul khutbah hari ini tentang tsunami 20 tahun yang lalu, di mana 20 tahun yang lalu air yang demikian lunak, kalau seorang yang sehat sanggup makan daging, mulai dia sakit sanggup makan telur, dan kalau sakitnya sudah parah hanya air yang bisa masuk ke kerongkongannya. Tetapi di saat air diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menghancurkan gedung-gedung, ternyata itu terjadi. Di saat Allah memerintahkan air untuk menghancurkan gedung-gedung, banyak gedung di Banda Aceh atau di tempat-tempat yang sekitarnya hancur
termasuk rumah-rumah hancur semua, dan air itu sanggup mengantarkan kapal yang sampai hari ini tidak sanggup diantar kembali ke laut, itu hanya diantarkan oleh air yang lunak itu. Jadi Allah kalau memerintahkan benda yang keras menjadi keras, itu mudah kita. Benda itu sendiri sudah keras, tapi kalau benda itu lunak, diperintahkan oleh Allah menjadi keras. Terjadi pada 20 tahun yang lalu, bangunan-bangunan hancur kecuali rumah Allah, yaitu masjid. Masjid yang berada di Ulele, di pinggir laut, seyogianya dia hancur semuanya, tapi dia tetap tegak berdiri karena dia rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tsunami itu mempertebal iman kita kepada Allah. Di saat Allah memerintahkan, benda yang lunak menjadi kuat sekali, sanggup menghancurkan semua benda yang kuat itu. Ada orang yang mengatakan masjid itu kenapa tidak runtuh? Karena dia tidak ada dinding. Kita tanya pada orang itu, tiang listrik ada dinding atau tidak? Tapi tiang listrik itu hancur juga. Jadi bukan karena ada dinding, karena tidak ada dinding, tapi karena kehendak Allah lah masjid itu tidak runtuh, tidak roboh. Hadirin yang berbahagia, kita bertambah iman kepada Allah. Tetapi sesudah tsunami, kita dapati orang menjadi 3 bagian. Satu bagian mungkin orang yang selalu pergi ke masjid, dia akan bertambah imannya untuk pergi ke masjid terus menerus. Ada orang yang tidak ada pengaruh dengan tsunami itu. Dia dulu salat, kadang-kadang tinggal salat, kadang-kadang tidak puasa, sama saja sebelum dan sesudah tsunami. Tapi ada juga orang yang keras kepala, makin sudah tsunami, makin dia tidak memperhatikan suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dari kedua golongan ini, dan kita ingin mengikuti golongan pertama yang bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada Jumat yang akan datang kita masih mendengar uraian-uraian khutbah, atau pada hari tsunami itu, pada hari tanggal 26 Desember akan ada zikir tausiah bagaimana agar keimanan kita makin hari makin bertambah kuat. Keimanan itu penting. Seseorang yang muslim, dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus 17 kali dalam satu hari satu malam, wajib. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Semuanya berjumlah 17 rakaat. 17 kali kita minta kepada Allah agar kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, dan terus mungkin sampai 50 kali kita minta
dalam satu hari satu malam, supaya kita selalu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini jatuh pada ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa sumya ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Demikian bunyi ayat 97 dari surat Al-Isra. Hadirin berbahagia, sebelum ayat 37 ada ayat yang menceritakan bagaimana keras kepalanya orang Quraisy, minta macam-macam permintaan. Di antaranya, qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad sebelum engkau keluarkan air, mata air di padang pasir. Mereka tahu padang pasir, bagaimana keluar air, itu yang diminta. Kemudian ada lagi yang minta, au takuna laka jannat min nakhilin wa 'inabin wa tufajjiru al-anhara khilalaha tafjira. Atau kamu punya kebun dari nakhil, kebun kurma, wa 'inabin, kebun anggur, dan di celah-celah kebun itu ada air. Jadi mereka melihat air susah keluar dari batu, itu yang diminta oleh orang kafir. Rasulullah menjawab, tidak sanggup. Aku bukan itu tugasku. Aku bukan tugasku mengeluarkan air di celah-celah jannah, di celah-celah bendungan, di celah-celah kebun. Tidak sanggup, bukan itu tugasku. Tugasku adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah atau zakat uang dan sebagainya. Itu yang aku sampaikan kepadamu. Hal-hal yang kamu minta itu tidak mungkin. Lantas mereka, wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda. Tidak ada yang menghalangi orang beriman kepada huda, petunjuk, illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Mereka berkata, mungkinkah Allah mengutuskan seorang rasul manusia? Mereka minta rasul itu bukan manusia, rasul itu para malaikat. Dibantah oleh Allah. Qalu law kana fil ardi malaikah yamshuna mutma'innina wa lan nazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Kalau di bumi ini para malaikat, rasulnya dari malaikat. Di bumi ini manusia, maka rasulnya dari manusia. Itu yang
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa diutus Muhammad, dan Muhammad tidak pernah minta untuk menjadi rasul, tidak pernah sekolah untuk menjadi rasul, tidak. Dia berkhalwat di Gua Hira, disitulah datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu sehingga dia dinobatkan menjadi rasul. Pada ayat wa man yahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang ditunjuki oleh Allah, orang itu mendapat petunjuk. Kita bisa saja memberi petunjuk kepada orang, tapi kalau Allah tidak menyetujui, maka Allah tidak akan membuat orang itu masuk Islam. Hadirin berbahagia, di sini kita lihat Imam ahli tafsir Sya'rawi misalnya mengatakan bahwa man yahdillahu, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, dialah yang mendapat petunjuk. Satu orang yang ditunjuki oleh Allah, orang itu mendapat petunjuk. Pertanda, satu orang lawan satu orang, orang itu mendapat petunjuk. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada satu orang lagi, sudah dua orang. Kemudian dia beri petunjuk kepada orang lain lagi, dapat petunjuk. Jadi semuanya mendapat petunjuk dari Allah. Allah itu esa, tidak ada yang sama dengan beliau, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yudlil, siapa yang disesatkan, falan tajida lahu awliya'a min dunih, tidak engkau dapat awliya. Awliya itu jamak dari wali, penolong. Kalau orang sesat, penolong orang sesat itu banyak. Kalau yang mendapat petunjuk, yang memberi petunjuk itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesat, banyak. Ada syaitan, ada jin, ada macam-macam. Ada manusia yang kafir, ada manusia yang musyrik. Mereka banyak. Al-Quran memakai kata satu untuk petunjuk dan banyak untuk kesesatan. Jadi banyak yang menyesatkan. Kalau kita mau pergi salat, maka orang yang menghalangi kita pergi salat itu banyak. Hai, Najib ile taboglah tu be semayang aju. Hai, lun bayi peng, lun bayi kuih be najak ile. Terus banyak. Tapi alhamdulillah, saya lihat jamaah tetap di masjid raya ini tidak berkurang. Mereka tetap pergi walaupun ada penghalang-penghalang, baik yang datang dari depan, yang datang dari belakang, yang datang dari kanan, yang datang dari kiri. Semuanya itu ditinggalkan. Dia salat dulu, baru sudah salat sambung lagi cerita di warung kopi tempat dia minum. Hadirin yang berbahagia, itu wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Kalau orang sesat, banyak sekali yang menyesatkannya.
wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat. Kami jalankan mereka pada hari kiamat tersungkur. Jalan tersungkur, jalan kepalanya ke bawah. Rasulullah pernah ditanya, rawa Abu Hurairah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim wa umyanan. Rawa Abu Hurairah, qila ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Bagaimana mereka berjalan? Orang yang masuk neraka itu berjalan dengan wujuhim, dengan kepala mereka. Bagaimana mereka berjalan? Apa jawaban Rasulullah? Qal innal ladzi yumshihim ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Zat yang memberi kekuatan mereka untuk berjalan, jalan kaki sambil lari dan sebagainya, dialah zat itu yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang masuk neraka berjalan dengan kepala mereka. Itu terbalik. Kalau kita jalan kepala ke atas, kalau mereka nanti masuk neraka jalannya kepala ke bawah. Bagaimana bisa? Bisa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, benda yang paling yang paling lembut, yaitu air, sanggup waktu diperintahkan air itu menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun demikian kuat. Kalau mereka berjalan lihat kepala ke atas, nanti mereka berjalan kepala ke bawah. Kemudian hadirin yang berbahagia, Umyan itu buta. Bukman bisu. Buta, bisu. Summan tuli. Mereka pada hari itu buta, bisu dan tuli. Jalan kepala ke bawah, buta, bisu dan tuli. Para sahabat hafal Quran. Ada juga orang-orang yang hafal Quran di sini. Tapi kalau orang yang tidak hafal Quran, saya terima saja. Waktu orang hafal Quran mendengar ayat ini, bertanya. Di ayat lain mereka melihat, mereka mendengar, mereka berbicara. Contoh, wara'al mujrimunan nara, melihatlah oleh orang-orang yang berbuat salah itu neraka. Jadi mereka tidak buta, kan mereka melihat. Saya ulangi, tadi dikatakan umyan buta, bukman bisu, summan tuli. Itu di Isra ayat 97. Di saat ayat itu didengar oleh orang yang hafal Quran, para sahabat itu hafal Quran, mengatakan enggak. Di ayat lain Allah mengatakan di surat Kahfi ayat 53, wara'al mujrimunan nara, orang-orang yang berbuat salah melihat
neraka. Kalau begitu ayat Quran itu bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Dan yauma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, pada hari kiamat setiap jiwa membela apa yang telah dia kerjakan. Berarti dia bicara, bertolak belakang lagi. Orang kafir, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah ya Tuhan kami bukan orang musyrik. Mereka berbicara juga. Kenapa di ayat ini dikatakan mereka tidak berbicara? Fasabata bihadhihi al-ayat annahum yarawna wa yasma'una wa yatakallamuna, fakaifa qala hauna umyan wa bukman wa summan. Ajaba Ibnu Abbas. Ibnu Abbas salah seorang sahabat Nabi yang paling pintar memahami ayat suci Al-Quran, karena Nabi pernah mendoakan dia untuk memahami Al-Quran. Maka para sahabat datang kepada Ibnu Abbas. Apa pertanyaannya? Kenapa ayat ini berbeda dengan ayat itu, bahkan bertentangan? Ajab Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, umyan la yarawna syai'an yasurruhum. Umyan artinya mereka tidak melihat sesuatu yang menggembirakan mereka. Wara'al mujrimuna an-nara, mereka melihat neraka, tidak menggembirakan. Sebaiknya tidak dilihat. Kita sekarang melihat misalnya yang tidak menggembirakan kita, apa faedahnya? Tapi kalau kita melihat sesuatu yang menggembirakan kita, itu ada faedahnya, kita gembira. Tapi kalau yang tidak menggembirakan, bahkan kita pertama susah. Summan la yasma'una syai'an yasurruhum. Kalau summun, tidak mendengar sesuatu yang menggembirakan mereka. Tidak mendengar yang menggembirakan sama dengan tuli, lebih baik tuli. Bukman la yantiquna bihujjatin, mereka tidak berbicara dengan hujjah, asal bicara saja. Kalau dengan hujjah, saya ini sakit, ada bukti sakitnya, itu ada hujjah, ada dalil. Tapi kalau saya sakit, kita lihat dia loncat sana, itu bukan sakit. Itu jawaban Ibnu Abbas. Ada jawaban dari Atha, umyan anin nazari ila ma ja'alahu Allahu li awliyaihim, yang dia tidak melihat apa yang baik untuk penolong-penolong mereka, tidak ada. Bukman an mukhatabatillahi mukhatabatal malaika al-muqarrabin, juga tidak berbicara seperti para malaikat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat apa saja. Tapi ini tidak ada manfaatnya, sama saja tidak berbicara. Summan an sana'illah, mereka tidak memuji Allah, berarti mereka tidak berbicara apa-apa. Hadirin hadirat yang berbahagia, manusia pada hari kiamat terbagi kepada tiga golongan. Innan nasa yakunu salasata asnafin,
fil hasyri. Di hari kiamat nanti manusia terbagi 3. Pertama, musyah, mereka berjalan kaki. Rukbanan, mereka punya kereta, tidak jalan kaki tapi ada kereta dia. Yang keempat, rukbanan ala wujuhim, mereka jalan di atas kepala mereka. Itu yang paling berat perjalanan di hari akhirat kelak. Demikian penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, hidayah itu datang kepada siapa saja. Kepada manusia ini datang hidayah. Contoh, wa amma samudu fahadainahum fasahabul ama 'anil huda. Adapun kaum Samud, mereka diberi hidayah tapi mereka tidak mau menerima hidayah itu. Jadi hidayah itu datang kepada siapa saja. Kita terima hidayah itu atau kita tidak menerimanya. Kemudian, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu ya Muhammad tidak mungkin memberi hidayah kepada orang yang kau sukai, tapi walakinna Allah, tapi Allah yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa. Petunjuk itu kalau sudah ada izin Allah baru diterima. Di televisi kita lihat orang ceramah. Ceramah itu didengar dengan baik oleh orang yang ingin mendengar, menambah ilmu. Tapi orang yang tidak ingin menambah ilmu, bahkan dia tutup TV itu, tutup saja. Demikianlah hidayah kepada kaum Samud, tidak mau diterima hidayah tersebut. Hidayah itu ada 2. Hudan linnas, hidayah kepada manusia. Ada yang diterima kalau bermanfaat di dunia, kalau yang manfaatnya ke akhirat kadang-kadang tidak diterima. Yang bermanfaat kepada dunia, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Hari ini orang kafir mendengar hidayah itu, mereka makan secukupnya, tidak makan berlebih-lebihan, karena makanan yang berlebih-lebihan itu menyakitkan orang itu. Misalnya banyak makan gula, mungkin akan kencing manis, akan sakit. Hidayah itu bermanfaat untuk orang muslim, bermanfaat untuk orang musyrik. Kemudian hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang muttaqin, itu hanya orang muttaqin saja menerima. Apa petunjuknya? Kalau salat subuh 2 rakaat, kalau salat zuhur 4 rakaat, kalau salat asar 4 rakaat, kalau salat maghrib 3 rakaat, kalau salat isya 4 rakaat. Itu yang menerimanya adalah orang-orang yang bertakwa, seperti pengunjung tetap ke Masjid Raya Baitur Rahman ini, mereka menerima petunjuk itu. Tapi kalau pada orang anak-anak kita katakan mereka tidak mau menerimanya. Apa pasal kita salat subuh 2 rakaat, baru bangun kita masih segar 4 rakaat terus, nanti subuh zuhur sudah capek kerja 2 rakaat saja? Tidak boleh. Kita tidak boleh memutar petunjuk Allah kepada manusia ini. Kemudian kita memberi petunjuk, mungkin petunjuk kita diterima, tapi yang membuat orang itu terima adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Engkau tidak melempar ketika kamu melempar. Kamu melempar ketika itu seperti kamu tidak melempar dalam perang Uhud. Walakin Allah rama, tapi Allah lah yang melempar itu. Kejadiannya sebelum perang Uhud, akhadha hafnatan min at-turab wa rama biha nahwa a'daihi. Dia ambil segenggam pasir atau tanah, dilempar kepada orang kafir. Di mana orang kafir? Jauh sana. Dia lempar begitu saja. Lemparan itu disampaikan oleh Allah ke mata mereka, ke muka mereka. Akhirnya di waktu perang Uhud, mata mereka tertutup oleh lemparan tersebut. Itulah sebab Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita. Ketika kamu melempar, kamu tidak melempar. Walakin Allah rama. Yang lempar itu adalah Allah. Yang menyampaikan lemparan itu ke muka mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'wahum jahannam. Orang itu masuk ke neraka jahannam. Neraka itu banyak, di antaranya neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tatkala api itu mulai redup, kami tambah lagi api supaya mereka terbakar semuanya. Waktu terbakar, ada ayat yang menjelaskan ketika kulit mereka terbakar semua, kami ganti kulit itu dengan kulit yang lain agar mereka merasakan bakaran itu. Bakaran atau api membakar kita yang terasa hanya di kulit. Di saat kulit itu sudah hangus, diganti dengan kulit yang lain. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Hadirin berbahagia, kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Manakala api itu membakar kulit, hangus, diganti dengan kulit yang lain. Kenapa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan bagaimana azab bakaran api di tubuh mereka. Mudah-mudahan kita terpelihara dari masuk syurga dan kita akan menjadi penghuni atau pengunjung tetap. Semoga kita masuk syurga Jannatun Naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته